Pemirsa, 41 orang tewas dan juga 8 orang mengalami luka-luka akibat terjadi kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Dan informasi terbaru yang tadi disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan bahwa dari 7 blok yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten ini diduga mengalami kebakaran adalah blok C akibat arus pendek listrik. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap informasi ini, kita akan langsung bergabung dengan Kakanwil Kumham Banten, Bapak Agus Thoyib. Selamat pagi, Pak Agus. Ya, selamat pagi, Mbak Gina. Ya. Baik, Pak Agus, mengenai informasi terbaru yang bisa Pak Agus sampaikan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang mengakibatkan 41 orang tewas, seperti apa, Pak Agus? Ya. Tentu sebelumnya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kami berduka cita yang dalam atas meninggalnya 41 orang warga binaan akibat musibah kebakaran yang terjadi dini hari. Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang kejadian terjadi sekitar pukul 1.45 dini hari dan diduga akibat konsleting listrik arus pendek ya. Kemudian juga petugas yang jaga malam hari sudah melakukan langkah-langkah untuk penyelamatan. Namun karena pintu dalam keadaan terkunci, sehingga dari jumlah blok C2 yang di mana titik api terbakar itu ada 122 orang yang bisa diselamatkan, itu ada 81 orang dan 41 orang diantaranya tidak bisa terselamatkan karena memang pintu tidak bisa ketika dibuka dalam waktu yang bersamaan. Begitu Mbak Gina. Jadi kami sangat berduka dengan kejadian ini. Semoga Allah menempatkan yang terbaik di sisinya. Oke, baik. Sebelumnya kami juga turut berduka Pak atas kejadian ini. Kita apresiasi juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Tapi yang kita ketahui Pak Agus, ini kan informasinya betul ya, dari 7 blok yang mengalami kebakaran diduga dari blok C, betul ya Pak ya? Jadi yang kebakaran itu hanya di satu blok. Jadi bentuk blok di Lapas Kelas 1 Tangerang ini ada 7 blok, tapi dari satu blok itu ada 3 blok. Jadi dari satu blok itu ada 3 pavilion. Nah dari 3 pavilion ini hanya satu pavilion blok C2 itulah yang terbakar. Jadi yang duanya aman gitu. Nah, karena titik api berasal dari blok C2 itu. Oke, kalau dari blok yang terbakar ini Pak, ini merupakan apa, warga binaan yang terkena kasus hukum seperti apa Pak? Ya, warga binaan kasus narkoba, memang ada kasus lain juga, tapi sebagian besar kasusnya narkoba. Mayoritas narkoba Pak ya? Narkoba, ya. Oke, selain narkoba, ada apa saja Pak? Di blok itu? Ada kasus terorisme, kebetulan yang juga di antara 1 orang yang meninggal ini juga ada kasus terorisme. Oke, jadi sebentar saya konfirmasi dulu. Dari 41 orang yang tewas, salah satunya adalah warga binaan kasus terorisme, betul seperti itu? Iya, betul. Sesuai data, jadi sudah kita identifikasi 41 jenazah ini, ternyata diantaranya ada yang kasus terorisme. Kalau boleh tahu kasus terorisme, kasus apa ya Pak ya? Kalau tidak salah di Poso, kejadian di Poso. Oke. Ya. Kasus di Poso ya? Ya. Oke. Nah Pak, 41 orang yang dinyatakan tewas ini kan salah satunya adalah kasus terorisme di Poso ya Pak ya? Nah untuk warga lainnya ini, warga binaan lainnya bagaimana Pak kondisinya saat ini? Warga binaan yang bisa kita selamatkan itu ada 81 orang, ada 8 yang dirawat di rumah sakit di luar karena mengalami luka bakar yang cukup serius, dan sebagian yang lain kita evakuasi di blok-blok yang lain. Oke, nah 8 orang yang mengalami luka-luka ini juga tahanan dari kasus apa? Iya, sebagian besar kasus narkoba. Kasus narkoba? Karena memang penghuni di Lapas 1 ini
70% penghuninya juga kasus narkoba. Oke, jadi coba saya ingin lebih spesifik Pak. Di blok yang kemudian diduga mengalami kebakaran ini, jadi ada mayoritas kasus narkoba, kemudian terorisme, betul ya Pak ya? Ya. Dan apa lagi Pak? Kasus lain ya, karena saya tidak hafal semua kalau dari data ini ya. Oke, pasca terjadinya kebakaran, Pak Agus, ini seperti apa sih Pak kondisi di Lapas Kelas 1 Tangerang Banten ini, terutama untuk narapidana kasus lain dan juga yang ada di blok lain? Nah, kondisinya seperti apa gambarannya? Jadi alhamdulillah semua sudah bisa kita tangani, kondisinya kondusif. Jadi kebetulan juga Pak Kapolda hadir, Pak Kapolres Pak juga hadir, Pak Dandim, Bapak Dirjen Pemasyarakatan juga masih berada di TKP di tempat ini. Jadi semua sudah ditangani dan pengamanan dari internal maupun dari eksternal dari anggota Polri juga tidak ada ditugaskan untuk pengamanan pasca kebakaran ini. Oke, untuk narapidana atau warga binaan yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang Banten bisa dikatakan semuanya saat ini berada di Lapas Kelas 1 Tangerang Banten, Pak Agus? Iya. Ya, jadi yang lain berada, karena kan yang memang yang terbakar ini hanya satu blok di antara 3 blok dalam satu blok itu ya, yang terbakar yang di tengah gitu ya. Jadi yang lainnya Allah aman, selamat gitu ya. Oke, Pak Agus, saya ingin tanya begini, kan tadi ada 41 orang yang tewas. Nah, sejauh ini bagaimana sih sebetulnya SOP yang berlaku di sebuah lapas mengenai peristiwa kebakaran? Seperti apa Pak? Memang kebakaran ini kan suatu hal musibah yang tidak bisa kita duga ya. Karena jauh ini memang aman-aman saja. Jadi ya tentu warga binaan seperti biasa beraktivitas sore hari masuk kamar dikunci kan. Nah pagi biasanya jam 7 itu dibuka kan gitu ya. Jadi semuanya sebetulnya normal-normal aja. Cuma pada saat tadi malam itu tiba-tiba ada konsleting listrik itu kemudian akhirnya terbakar. Nah akhirnya kemudian kan penjaga kita hanya 12 orang. Yang jaganya hanya 12 orang sehingga melakukan langkah-langkah penyelamatan itu tidak mungkin apinya ini barangkali sudah membesar ya karena jam 1.45 kejadian api bisa dipadamkan setelah mengundang dinas pemadam kebakaran itu jam 3 baru selesai, baru padam. Berarti ada sekitar 1 jam lebih ya, 1,5 jam api ini kan membesar gitu ya. Sehingga upaya-upaya penyelamatan kepada semua penghuni yang ada di blok itu tidak bisa dilakukan seketika karena saat dibuka juga warga binaan yang dibuka kamarnya ini berbondong-bondong karena kan hanya satu pintu di situ. Sehingga ada juga yang kakinya luka karena berebutan untuk keluar menyelamatkan diri. Oke, gitu ya. Pak Agus, yang ingin saya tanyakan begini, lantas bagaimana ya selama ini proses perawatan terhadap jaringan listrik di lapas, kemudian ketika terjadi yang kebakaran, apakah kemudian tidak ada sistem pengamanan di sana? Misal saya sebut hidran atau seperti apa yang kemudian berfungsi di sana? Seperti apa Pak Agus menjelaskan mengenai hal ini? Kalau hidran nggak ada, tapi alat pemadam kita ada. Karena di setiap blok itu ada alat pemadam kebakaran. Artinya untuk memadamkan api yang membesar ini kan tidak mampu dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia karena hidran kita juga tidak ada. Ini tentu menjadi evaluasi kita ke depannya, artinya karena penghuni Lapas 1 Tangerang ini kan ada 2072 dengan bangunan yang sudah cukup lama dari tahun 80-an, sehingga memang mungkin perlu ada upaya-upaya antisipasi ke depannya, penyediaan hidran, apar yang lengkap gitu ya. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi dan sudah kami tadi mendiskusikan, bicarakan dengan Pak Wali Kota Tangerang juga hadir dan juga dengan Bapak Dirjen Pas juga hadir untuk supaya bisa mengantisipasi ke depan. Oke, Pak Agus tadi kan mengatakan bahwa sejauh ini diduga kebakaran terjadi karena arus pendek listrik ya Pak ya. Saya ingin tahu begini Pak, proses kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang Banten ini terjadi kan pada pukul 2.45 ya? Oh 1.45, maaf. 1.45 waktu Indonesia Barat. Nah ini berhasil dipadamkannya pukul berapa? Pukul 3.
pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ya. Apa yang kemudian menjadi kesulitan Pak dalam proses pemadaman ini? Tentu kan kalau kebakaran ini kan harus ada upaya untuk memadamkan api. Sementara alat pemadam kebakaran yang tabung di kita itu kan tidak memadai untuk bisa memadamkan api yang secara cepat membesar. Sehingga ketika diminta bantuan dinas pemadam kebakaran, kemudian turun, dilakukan penyemprotan dan baru api bisa dipadamkan pada pukul 3 dini hari. Jadi ada sekitar hampir 1,5 jam kurang lebih ya, itu baru bisa dipadamkan begitu. Jadi upaya-upaya kita juga sudah maksimal untuk bisa menyelamatkan warga binaan yang ada di kamar, tapi ya mungkin kondisinya karena petugas kita juga sangat terbatas sehingga beberapa warga binaan belum sempat pintunya terbuka. Baik. Pada saat ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Thoib, Kakanwil Kumham Banten atas informasinya telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Dan kita akan update informasi terbaru bersama dengan rekan kami di sana, ada Rizky Damansyah. Rizky, informasi terbaru yang bisa disampaikan? Nyebrang aja, It, nggak apa-apa, It. Hingga saat ini sejumlah pihak telah memantau bagaimana kondisi dari Lapas Kelas 1 Tangerang pasca kebakaran yang terjadi dini hari dan sudah berhasil dipadamkan Gina Vita sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Wali Kota Tangerang Pak Arief R. Wismansyah tadi sudah pantau juga bagaimana kondisinya di dalam proses evakuasi dan apa saja yang diperlukan terkait dengan penanganan pasca kebakaran. Kita tanyakan langsung tadi bagaimana pemantauannya. Sudah bersama Wali Kota Tangerang Pak Arief R. Wismansyah. Pak, bagaimana boleh dijelaskan kepada pemirsa bagaimana pantauan tadi di dalam kondisi? Seperti apa? Alhamdulillah kondisi di dalam cukup kondusif. Tadi saya bertemu juga dengan Pak Dirjen Lapas, Pak Kakanwil dan juga Kalapas. Sekarang area yang terbakar sudah diisolasi oleh ada tim kepolisian, ada BPBD. Memang semalam kejadian mulai pukul 2, alhamdulillah sudah padam pukul 4. Dan beberapa yang luka bakar sudah ditangani oleh tim kesehatan, baik kesehatan dari Lapas dan Kumham, dibantu juga oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Terus juga mereka yang luka bakarnya cukup berat, itu sekarang dirawat di RSUD Kabupaten. Kita lagi monitor juga, karena memang kelihatannya membutuhkan sarana ICU. Ya, nanti kalau memang perlu di sana nggak memadai, kita akan siapkan di RSUD Kota Tangerang. Jadi sekarang tadi juga sedang dipersiapkan untuk dibuatkan posko bagi keluarga yang terdampak dan tentunya kami atas nama pemerintah Kota Tangerang ikut prihatin dan ikut berduka cita ya bagi korban yang meninggal dan juga terluka. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan saya yakin tadi kalau sudah tim dari Kumham, Pak Dirjen juga sudah ada mitigasi plannya dan mudah-mudahan ini bisa cepat tertangani lah. Oke, Wali Kota, simpang siur angkanya baik yang meninggal dunia, luka ringan, luka berat. Ya. Kalau tadi berdasarkan pantauan Bapak, persisnya berapa Pak? Ya rasanya nanti data pastinya itu kemenangannya Kementerian Kumham yang akan menyampaikan. Memang tadi sudah sedang dipersiapkan lah. Jadi saya pikir nanti untuk data pastinya dari Pak Dirjen Lapas atau dari Kanwil Kumham yang akan menyampaikan. Oke, untuk mengenai penyebab kebakaran sendiri Pak? Kalau penyebab kebakaran sekarang ini kalau saya lihat tadi di dalam banyak tim-tim dari kepolisian yang sedang melakukan investigasi dan Juga hubungan arus pendek, Lis? infonya demikian, tapi tim kepolisian sekarang sedang bekerja langsung ya untuk melakukan penyelidikan. Oke. Begitu. Kalau kita lihat ini ada beberapa ambulans yang sudah standby di sini dari tadi Pak ya. Memang sebenarnya sudah selesaikah proses evakuasi dari korban yang berada di dalam Pak? Sejauh ini demikian. Jadi memang dari pagi, dari pukul berapa 3 ya, mungkin ya anak-anak 119, ambulans 119, itu sudah mulai memilah mana yang harus dirawat, yang perlu perawat inap, mana yang cukup luka bakarnya ringan bisa dilakukan perawatan di dalam. Makanya tapi kita tetap standby sewaktu-waktu kalau diperlukan. Ini bagian dalam kesiapsiagaan bencana. Oke, kita lihat timnya banyak sekali nih Pak. Dari mana saja Pak sebenarnya? Ini dari teman-teman BPBD, terus juga dari Dinas Kesehatan. Mungkin boleh dijelaskan kan kalau kita pantau dari luar tidak terlihat Pak ya lokasinya ya. Ini kira-kira jaraknya dari sini berapa meter dan ini persisnya di titik mana, di blok mana, di tempat warga binaan apa saja Pak? Ya itu kalau detailnya nanti Kalapas lah ya. Ya karena kan saya cuman
nguasain lokasi luarnya gitu ya. Jadi kalau area dalam kan kita nggak bisa jelaskan secara ini karena itu kewenangannya lapas. Oke? Oke, sedikit lagi Pak, nanti ada posko rencana yang dibuat. Ini akan seperti apa nanti mekanismenya untuk keluarga dari korban? Tadi kalau saya dengar Pak Dirjen Lapas dengan Kak Kanwil dan Pak Kapolres Metro Tangerang Kota itu sedang mempersiapkan posko kaitan ini. Jadi kalau ada keluarga yang membutuhkan informasi, kalau yang dia dirawat kondisinya seperti apa, yang di dalam kondisi perawatannya seperti apa, itu nanti posko yang akan menjelaskan. Jadi ini semua sedang dipersiapkan karena memang sudah ada mitigasi plan yang tadi saya sampaikan. Jadi kepada keluarga kita ikut prihatin dan mudah-mudahan bisa bersabar. Semua sudah ditangani, kalau saya lihat sudah ditangani dengan baik. Begitu. Pak Arief R. Wismansyah, begitu Wali Kota Tangerang atas informasinya bahwa hingga saat ini untuk korban yang memang tadi belum disebutkan begitu detailnya jumlahnya berapa, tapi informasi terakhir yang kami peroleh sekitar 41 meninggal dunia, ada 8 luka berat dan 75 luka ringan, ini semuanya sudah ditangani. Untuk luka berat ini dibawa ke rumah sakit RSUD Kabupaten dan luka ringan tadi dikatakan oleh pihak wali kota atau wali kota sendiri akan ditangani di dalam lapas kelas 1 Tangerang. Dan untuk yang meninggal dunia atau korban meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi 2 dini hari ini sudah semuanya dievakuasi menggunakan sejumlah ambulans. Kalau kami pantau ada ambulans dari Polda dan juga dari Dinas Kota Tangerang sendiri. Kalau Anda lihat hingga saat ini memang sejumlah awak media dan beberapa pihak-pihak terkait masih berjaga-jaga di sini untuk memastikan situasi benar-benar kondusif. Nah, berbicara mengenai lapas kelas 1 Tangerang ini sendiri, Gina Vita dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami peroleh begitu ya dari database Dirjen Permasyarakatan untuk mengenai jumlah sebenarnya kapasitas dari lapas kelas 1 ini per 7 September 2021 yang diupdate kemarin begitu pukul 8 pagi diisi oleh lebih dari 2.000 warga binaan. Ini untuk keseluruhan ya. Dan sebenarnya kapasitasnya 600 orang dan ada over kapasitas sekitar 240%. Nah, yang jadi lokasi kebakaran tadi dikatakan ialah di Blok C yang jumlahnya atau diisi 122 warga binaan dan yang menjadi korban tadi ada 41 meninggal dunia, 8 mengalami luka berat dan 75 luka ringan. Nantinya akan didirikan posko di sini di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang yang akan ditangani langsung oleh Pemkot Tangerang bagi para keluarga korban pasca kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang. Dan tadi sudah ada sejumlah pihak yang mengunjungi lapas pasca kebakaran, ada Kapolda Metro Jaya dan juga ada Kakanwil wilayah Banten untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi. Vita. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah atas laporan Anda langsung dari sana, dan kita akan nanti perbaharui informasi mengenai kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang mengakibatkan 41 orang tewas. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.